Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yumrotus Solikah. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Sosiologi Universitas Negeri Malang. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu ya, agar nanti berjalan dengan lancar tanpa kendala dan halangan suatu apapun. Berdoa dipimpin oleh Mila, silakan. Duduk siap, berdoa mulai. Doa selesai. Bu Yum cek kebersihan ya, ada sampah, ayo Mila habis minum. Yang lainnya ayo Sela dibuang. Sampah-sampah bawah-bawahnya dilihat ada sampah, silakan dibuang. Sebelum Bu Yum mengawali materi pada pagi hari ini, Bu Yum cek kehadiran terlebih dahulu. Adisti hadir ya, Alif Iza hadir, Dewi Karti K, Diva Rahayu. Baik, pelajaran kita mulai. Sebelumnya, mari kita bentuk kita bentuk kelompok dulu. Masing-masing kelompok ada 4 orang. Nanti Bu Yum akan menjelaskan mengenai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi pembentukan kelompok seperti apa nanti? 4 gini aja. 1, 2, 3, 4. Seperti itu. Ya, kita duduknya per kelompok ya, moving ya, gimana? Bangku sana hadap ke sana, yang 4 langsung gabung ya, seperti itu. Mulai dari sekarang, ayo. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang apa, nak? Tentang apa? Sifat-sifat stratifikasi sosial. Kemarin sifat stratifikasi sosial kan ada 3. Ada terbuka, ada tertutup dan campuran. Yang terbuka itu seluruh masyarakat itu bisa siapa saja pindah dari kelas atas ke kelas bawah maupun sebaliknya dari kelas bawah ke kelas atas. Ini yang namanya terbuka. Contohnya apa? Contohnya dokter. Dokter itu bisa diraih oleh siapa saja. Bahkan anak petani pun bisa menjadi dokter. Siapa yang melarang anak petani menjadi dokter? Tidak ada ya, asalkan dengan apa? Dengan saluran pendidikan. Nggak ada kok orang itu tiba-tiba menjadi dokter, itu nggak ada. Kecuali mereka menempuh pendidikan yang memang untuk dokter, seperti itu. Kira-kira pengalaman kalian pernah melihat nggak? Ada nggak kira-kira yang stratifikasi kelas atas, stratifikasi kelas bawah, stratifikasi kelas menengah di daerah kalian lah, ada enggak? Ada. Contohnya apa, Nurus Sofia? Kalau di daerah kamu itu ada apa saja? Di dokter itu anaknya siapa? Anaknya petani. Ya, anaknya petani. Jadi gimana kok bisa prosesnya bisa menjadi dokter itu gimana? Takdir. Melalui pendidikan, benar sekali. Jadi anak petani itu melalui pendidikan dan itu sifatnya adalah terbuka. Kalian boleh menjadi apa saja. Dari tadi yang Bu Yum sampaikan, coba jelaskan 1 tingkatan stratifikasi sosial yang ada di Indonesia. Siapa yang sudah baca tadi malam? Lofi ya. Dari beberapa sumber yang baca, Bu, stratifikasi di Indonesia terlebihnya di daerah saya yaitu petani. Contohnya tingkatan ke-1 ada pemilik lahan. Tingkatan menengah ada penggarap atau petani. Yang ketiga ada buruh tani. Tepuk tangan untuk Lofi dong, jawaban bagus. Bu Yum akan menjelaskan tentang yang dikatakan oleh Mbak Lofi. Tadi menjelaskan dari berbagai sumber yang Mbak Lofi baca, ternyata dia menemukan stratifikasi sosial yang ada di daerah pertanian. Tadi ada apa saja? Satu yang dengar.
Ada kelas atas siapa di sini? Ada pemilik lahan, betul. Kelas tengah yang kedua ada siapa? Ada petani atau penggarapnya. Penggarap yang ketiga ada buruh tani. Manfaat mempelajari pelajaran pada pagi hari ini yaitu kita bisa apa? Mendefinisikan dan menganalisis jenis-jenis stratifikasi sosial yang ada di Indonesia. Tujuannya apa? Ya tujuannya kalian agar mengetahui bentuk-bentuk dan jenis stratifikasi sosial yang ada di Indonesia. Baik, bisa dilihat gambar di papan ya. Ada rendah, ada orang miskin, ada golongan menengah, ada orang kaya, kemudian ada tinggi. Bagaimana tanggapan kalian mengenai gambar tersebut? Coba jelaskan, yang bisa memberi penjelasan silakan. Angkat tangan. Semakin orang itu kaya, semakin berada di posisi paling tinggi. Dan sebaliknya, ada orang miskin berada di posisi paling rendah. Seperti itu yang dijelaskan oleh Tasya Adelia ya. Dia menjelaskan bahwa semakin orang itu kaya, maka dia berada di posisi paling atas. Begitu juga sebaliknya, semakin dia miskin, dia berada di posisi paling bawah atau paling rendah. Bu Yim akan menjelaskan materi tentang pagi hari ini sebelum kita beranjak ke kelompok masing-masing ya. Bu Yim akan menjelaskan mengenai sistem stratifikasi yang ada di Indonesia. Ada apa saja sih sistem stratifikasi yang ada di Indonesia itu? 1. Ada masyarakat pertanian berdasarkan kepemilikan tanah. Tadi yang dijelaskan sama Lofi ya. Di daerah saya Bu ada 3 jenis stratifikasi sosial. Ada kelas atas, kelas tengah, sama kelas bawah. Kelas atas ada pemilik tanah, ada penggarap, sama ada buruh tani. Kita lihat. Nah, yang pertama ada lapisan tertinggi. Lapisan tertinggi yaitu kaum petani yang memiliki tanah pertanian atau pertanian dan rumah. Nah, artinya di sini Lofi menjelaskan ada pemilik lahan. Yang kedua ada lapisan menengah Bu. Kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian namun memiliki tanah pekarangan dan rumah. Nah, ini bisa saja di daerah Lofi namanya penggarap Bu. Jadi yang mempunyai lahan pertanian itu digarap oleh orang yang tidak mempunyai lahan pertanian, tapi dia mempunyai tanah pekarangan. Kemudian yang ketiga lapisan terendah yaitu kaum petani yang tidak memiliki tanah pertanian, tanah pekarangan dan rumah. Kalau di tempatnya Lofi ada buruh tani. Itu tadi merupakan materi tentang stratifikasi yang ada di Indonesia. Selanjutnya sesuai kelompok ya, silakan dikerjakan LKPD-nya. Jadi ini Bu Yim bagi ya, kelompok 1 tentang apa? Tentang stratifikasi sosial di pertanian, ada apa saja. Yang kedua ada zaman Belanda dan Jepang ya. Belanda dan Jepang. Yang ketiga ada masyarakat feodal, Nevilia dan kawan-kawan. Yang keempat ada masyarakat modern, yang paling terakhir. Nah, silakan dikerjakan di LKPD yang Bu Yim berikan di sini ya kalau ngerjakan ya. Dicari di sumber bacaan, bisa buku paket, bisa internet, dan lain-lain. Silakan. Oh ya, 1 aja ini. Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Waktunya 10 menit aja ya. Sudah selesai? Sudah. Kita mulai presentasinya sesuai dengan urutan saja ya. Yang pertama tentang sistem lapisan yang ada di masyarakat pertanian. Dari kelompok 1 siapa yang akan mempresentasikan? Lofi. Lofi maju di depan apa di situ saja? Di situ saja tapi berdiri ya. Silakan dijawab. Silakan mempresentasikan Lofi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial dalam masyarakat pertanian di Indonesia. Yang pertama, ada golongan pertama, yaitu peran pembuka tanah untuk dijadikan tempat lahan pertanian yang bisa disebut cikal bakal. Yang kedua, diduduki oleh pemilik tanah atau orang kaya yang biasa disebut kuli kenceng. Yang ketiga, golongan petani yang hanya memiliki tanah sedikit yang biasa digunakan yang bisa disebut kuli kendo. Yang keempat adalah golongan orang yang tidak memiliki tanah namun bekerja di sektor pertanian yang biasa disebut buruh tani. Kira-kira ada yang menambahkan atau memberi pertanyaan apa enggak? Ada dari kelompoknya kelompok 4, kelompok modern. Kira-kira dari stratifikasi 1 sampai 4, apakah masih berlaku sampai sekarang? Ada sebuah pertanyaan dari kelompok modern ya, kelompok 4 ya. Kira-kira dari keempat model stratifikasi yang ada di pertanian, apakah masih berlaku di zaman sekarang? Silakan dijawab atau diidentifikasi dulu oleh kelompok 1. Masih berlaku, contohnya ada di desa saya. Di sana ada tingkatan kelas antara pemilik lahan, penggarap, dan buruh tani. Terima kasih. Baik, sudah diterima ya jawabannya ya? Apakah berlaku Bu di era modern seperti ini? Ternyata dijawab oleh Lofi dan teman-temannya, masih berlaku karena di daerah Mbak Lofi dan teman-temannya itu ternyata masih ada perbedaan kelas antara pemilik lahan, penggarap, sama buruh tani. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Sambil dicatat ya poin-poin pentingnya, sudah dicatat ya? Sudah. Kalau kelompok yang lain menjelaskan, yang lainnya juga mencatat seperti itu. Baik, sampai dengan ini kira-kira ada yang perlu ditanyakan apa enggak? Tidak? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Kalau sudah jelas silakan kembali ke bangku masing-masing lagi. Sudah ya? Kira-kira dari pembelajaran pada pagi hari ini gimana perasaannya? Senang? Enak belajar seperti ini? Diskusi, kemudian mencari informasi sendiri, kemudian mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Ternyata menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Jadi nanti bisa dikembangkan lagi untuk Buyum ya. Baik, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pada pagi hari ini? Siapa? Maratu Sofia, maju ke depan ya. Silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah sistem stratifikasi yang ada di Indonesia itu ada 5, yaitu 1. Sistem stratifikasi dalam masyarakat pertanian, 2. Sistem stratifikasi dalam masyarakat feodal, 3. Sistem stratifikasi sosial pada zaman Belanda dan Jepang, dan terakhir sistem stratifikasi sosial pada zaman modern. Terima kasih, tepuk tangan ya untuk Maratu Sofia sudah memberikan rangkuman pembelajaran pada pagi hari ini, bahwa tadi dijelaskan oleh Maratu Sofia ada berapa jenis stratifikasi yang ada di Indonesia. Coba 1, bareng-bareng yuk. Yang 1 ada sistem masyarakat pertanian. Yang kedua stratifikasi pada masyarakat feodal. Yang ketiga sistem stratifikasi pada masyarakat zaman Belanda sama zaman Jepang. Yang terakhir ada sistem stratifikasi pada masyarakat modern. Baik, pada masyarakat modern ya. Untuk materi selanjutnya silakan nanti buka buku paketnya di halaman 163. Di situ ada penugasan individu. Silakan dikerjakan, kemudian langsung dikirim Buyum lewat WA grup secara japri saja nggak apa-apa, atau secara kolektif juga nggak apa-apa, silakan. Nanti Buyum umumkan juga di dalamnya, ya. Dipelajari materi selanjutnya juga, jangan lupa belajar di rumah, ya. Terima kasih atas partisipasi kalian pada hari ini yang aktif, kemudian menjawab soal dengan benar, bertanya dengan baik. Nah, kemudian kerjasama, kekompakan kalian juga baik. Terima kasih semuanya ya. Silakan istirahat.
menuju musola ya. Sholat duhur berjamaah. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.